Shalom, selamat hari Minggu. Majelis GKJ Gombong menyampaikan salam sejahtera dan mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Sekiranya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari menginginkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis gereja. Untuk kebaktian Minggu 22 Agustus 2021, pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Yunus Triwanto. Kami akan membacakan pewartaan pekan ini. Yang pertama, perjamuan kudus. Gereja akan melayani sakramen perjamuan kudus pada ibadah Minggu 5 September 2021 sesuai jam ibadah yang ada. Yang pertama, persiapan atau ulem bagi majelis pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. 2. Ulem untuk warga bersama-sama pada hari Minggu 29 Agustus 2021 di gereja setelah kebaktian selesai. 3. Laporan hasil ulem pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. 4. Pelayanan perjamuan kudus di rumah warga yang sakit atau jompo pada hari Minggu 12 September 2021 untuk jadwal dan waktu akan dikomunikasikan. 5. Petugas ulem pagi Diaken Sri Endah dan Diaken Haryadi, siang Panatua Utami Palupi dan Diaken Krise Wijanto. Petugas pendamping di sekitar meja perjamuan, pagi Mas Atok dari Gombong Tengah dan Mas Anto dari wilayah khusus. Siang Bu Darti dari wilayah Sedayu dan Bu Siti Rahwati dari Wero Barat. Di Gereja Patemon, Ibu Sankarya dan Ibu Nani. Berkenaan dengan pelayanan perjamuan kudus tersebut, jemaat dimohon menguji diri sendiri. Warta selanjutnya, berita lelayu. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga dalam damai Kristus, Ibu Yakti Indrawati atau Ibu Sugiono, wilayah Gombong Tengah, pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat di rumah kediaman Gang Nyiur RT 004 RW 003 Gombong. Ibadah pemberangkatan jenazah pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di rumah duka Gang Nyiur Gombong. Berangkat dari rumah duka atau pemakaman pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pewartaan pekan ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada Minggu 22 Agustus 2021 saat ini. Jemaat silahkan bangkit berdiri. Mari kita menyambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 18 bait pertama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi
Jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah di hari sembah pada pagi hari ini kita khususkan dengan penuh pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Kekasih Tuhan dipersilahkan duduk. Kekasih Tuhan, mari masih dalam suasana perpanjangan PPKM sehingga kita ibadah di rumah-rumah. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan bait yang ketiga. Muliakan Tuhan Allah dan seterusnya. Marilah kita bersama-sama merenungkan kembali hukum kasih dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memanggil kita hidup menjadi orang benar, hidup di dalam kasih. Kekasih Tuhan, mari kita jujur di hadapan Tuhan bahwa di dalam kehidupan tiap-tiap hari sangat dimungkinkan kita belum bisa mewujudkan kasih itu dengan sempurna atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyesali dosa-dosa kita, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengampun, kami semua mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini ajari kami juga memberi pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kami.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita juga ungkapkan penyesalan kita melalui nyanyian penyesalan dosa. Kidung Jemaat 26, bait pertama dan bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Bagi setiap orang yang menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, Allah itu Allah yang baik, penuh pengampunan, berkenan memberikan anugerah bagi kita. Berita anugerah kita terima dari surat Roma bab 10 ayat 9 sampai 11. Demikian firman-Nya. Perikop kebenaran karena iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kekasih Tuhan, selanjutnya Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Yang saya ambil dari surat Ibrani bab 10 ayat 35 sampai 39. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan, supaya kita bertekun dan kuat di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, dipersilahkan bangkit berdiri. Kita memuji nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 369A, bait pertama dan bait 2. Ya Yesus, ku berjanji, dan seterusnya. Silahkan duduk kembali. Mari kita mohon urapan, mohon pertolongan kuasa Allah untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa sumber kuat kami, Bapa sumber kemampuan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah di hari sembah ini. Di dalam ibadah ini ya Bapa, kami bersama-sama hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami semua, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Tuhan layakkan, Tuhan mampukan, Tuhan tuntun dengan Roh Kudus sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan membuka hati dan memberkati bagi setiap pribadi jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, dalam minggu ini 22 Agustus
2021 kita akan merenungkan firman Tuhan dalam bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 56 sampai 69. Yang demikian pembacaan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian pembacaan Injil minggu ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kekasih Tuhan yang berbahagia adalah mereka atau Bapak Ibu semua atau tiap pribadi yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya. Haleluya. Kasih Tuhan, selamat pagi. Minggu ini kita akan merenungkan sapaan Allah dengan judul Kuat di dalam Tuhan. Bacaan Injil untuk minggu ini menantang setiap orang Kristen untuk tetap setia berada di sisi Yesus
pengikut Sang Roti Hidup memang akan menghadapi resiko. Tetapi pengikut Sang Kristus didorong, ini dalam minggu ini nanti didorong untuk terus tetap mengimani dan melayani Tuhan dalam kehidupan, baik dalam susah maupun ketika kondisi hidup baik-baik saja. Umat Allah perlu memastikan yang terutama bahwa ia tetap setia melekat kepada Allah, pada misi Allah. Kesetiaan umat untuk terus berelasi dengan Allah itulah yang membedakan orang benar dan orang fasik. Kekasih Tuhan, mari dalam kehidupan gereja misalnya, mari kita ingat ketika gereja baru mencari majelis atau badan pembantu majelis, komisi atau panitia, atau gereja berusaha melibatkan pribadi-pribadi dalam pelayanan. Sebagian dari warga yang dikehendaki Tuhan, boleh dikatakan, maaf, ada yang mengundurkan diri pada saat ditunjuk, terpilih dengan alasan yang bermacam-macam. Misalnya, karena keluarga tidak mengizinkan, waktu lebih banyak untuk pekerjaan, merasa belum siap, merasa belum pantas, merasa tidak layak, merasa masih muda, merasa belum mampu menjadi teladan, dan lain-lainnya. Kekasih Tuhan, sebagian warga yang mengundurkan diri juga merasa takut kalau nanti dia akan mungkin resikonya dirasani, merasa khawatir tidak bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kekasih Tuhan, untuk sebagian warga yang demikian perlu untuk didekati, perlu untuk dimotivasi, diberikan semangat, dikuatkan, didampingi. Dia perlu diyakinkan bahwa Tuhan Allah yang memilih melalui proses, melalui doa, melalui pemilihan, pasti akan menolong. Tuhan Allah yang akan menyertai, menguatkan dalam pelayanan. Mungkin yang belum siap, yang masih belum siap dalam pengalaman hidupnya, selalu belum siap, diambil positifnya baru menata hati, bersiap untuk pada saatnya nanti untuk juga mengalami kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, bersyukurlah bagi warga yang siap sedia dan tulus, berkenan terlibat dalam kemajelisan, dalam komisi, panitia, dan lain sebagainya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menghayati sebuah panggilan Tuhan adalah sebuah berkat. Panggilan Tuhan adalah sebuah anugerah. Mereka percaya bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, yang sederhana dalam kesehatan, dalam perlindungan setiap hari. Maka hal yang terbaik yang dapat ia lakukan adalah mau dengan tulus, bersedia. Kalau mau ya tentunya dengan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Pribadi yang demikian adalah pribadi yang siap dan berani menghadapi resiko dalam pelayanannya. Dia memiliki komitmen untuk setia melayani Tuhan, menghayati panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan melalui
ya, pelayanan di gereja, di masyarakat. Seperti kita sering menyanyikan Kidung Jemaat 363, bagi Yesusku serahkan hidupku seluruhnya. Nah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dalam bacaan Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai 69 mengisahkan tentang orang-orang banyak yang semula bersemangat untuk mendengar ajaran Tuhan dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri karena mereka tidak siap menerima perkataan Yesus yang dianggap mereka keras. Yaitu perkataan tentang jati diri Yesus sebagai roti hidup dan perlunya makan daging dan minum darah Yesus. Mereka yang mengundurkan diri ini bukanlah ke-12 murid inti, tetapi orang banyak yang pada waktu itu mengikut Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus sendiri tidak mengkhawatirkan tentang banyak orang yang mengundurkan diri setelah mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus sendiri menghendaki murid yang sejati. Oleh karena itu, Dia menegaskan kembali tentang makna sebuah panggilan. Ayat 65, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya bagi Tuhan Yesus, seseorang menjadi percaya dan mengikutnya itu adalah anugerah. Bukan manusia yang memilih, tetapi Allah Bapa yang memilih. Maka dapat dipahami jika banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikut Tuhan Yesus kembali karena mereka tidak siap mendengar ajaran yang keras dari Tuhan Yesus. Karena mereka hanya menginginkan yang baik-baik saja. Kekasih Tuhan, setelah banyak orang mengundurkan diri, Tuhan Yesus menguji ke-12 muridnya. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus memberi jawaban yang menegaskan imannya yang teguh. Petrus mengakui Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ia mengakui bahwa perkataan yang diucapkan oleh Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Setiap ajaran Tuhan Yesus diyakini oleh Petrus dan para muridnya berasal dari Allah sendiri. Pengakuan Petrus ini menjadi cerminan kehidupan para murid Yesus yang setia. Mengikut Yesus haruslah dinyatakan dalam sebuah pengakuan yang jujur, pengakuan yang sungguh-sungguh. Pengakuan yang berasal dari hati yang mampu melihat dan merasakan kasih dan karya Allah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengetahui bahwa pengakuan Petrus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena kehendak Allah di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus, untuk bisa berpegang teguh pada Tuhan, setia, senantiasa menyembahnya kepada Tuhan Allah saja, kita belajar dari bacaan kedua minggu ini, yang dari Efesus bab 6. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing.
bacaan kedua minggu ini, Efesus bab 6 ayat 10 sampai 20. Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita, kepada orang percaya, melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, agar kita mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam hidup ini. Kita diingatkan agar hidup dalam kebenaran, melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, bersedia dan mau menjadi saksi Kristus yang tulus untuk mewartakan dan memberikan kesaksian Injil Kristus di tengah-tengah dunia. Setiap orang percaya diajak untuk berpegang teguh dalam iman kepada Kristus yang membawa kepada keselamatan. Terlebih kita menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup, karena firman Allah itu yang mengalahkan kuasa kegelapan atau tipu muslihat iblis. Firman Allah adalah penerang dalam langkah hidup orang percaya, yang di dalam hidup orang percaya penuh tantangan dan pergumulan. Paulus juga mengingatkan supaya orang percaya tekun berdoa setiap waktu. Tentang doa ini kita sering diingatkan, berarti menjadi poin yang penting dalam kehidupan orang percaya. Karena doa merupakan wujud relasi dengan Allah. Doa bukan sekedar sarana meminta ini itu kepada Allah. Melalui doa sesungguhnya kita juga berlatih kewaspadaan hidup. Saya pernah mengatakan juga melalui doa dengan tekun kita ingin menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Juga melalui doa kita berlatih mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, gereja Tuhan yang setia berdoa dan saling mendoakan. Kita pribadi-pribadi diharapkan tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa dan saling mendoakan. Itu bukti bahwa ia tetap berada di sisi Allah. Dan bukti nyata bahwa tetap waspada mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kekasih Tuhan, marilah kita bersedia untuk ikut serta melayani Tuhan dan membangun jemaat sehingga jemaat kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah takut khawatir hal yang manusiawi, tapi jangan berlebihan. Karena Tuhan juga mengatakan jangan takut, apalagi mengundurkan diri dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, atau meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai demikian, tetapi milikilah keyakinan bahwa kita pasti dimampukan, kita pasti dilayakkan, kita pasti ditolong dalam menjalankan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan berjanji menolong, memberikan kekuatan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar dalam bacaan Injil minggu ini. Jadilah seperti Petrus yang menyatakan keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Dan milikilah kesetiaan hanya kepada Allah saja yang sudah memberikan kemerdekaan dan kepastian hidup dalam hidup kita. Kesediaan diri untuk terlibat aktif dalam membangun jemaat adalah respon kita atas anugerah dan berkat Tuhan yang sesungguhnya terus kita terima. Sekali lagi, jangan pernah mengundurkan diri. Jangan pernah menjauh atau meninggalkan Tuhan. Seberat apapun pergumulan, tantangan, dan cobaan dalam hidup kita,
Tuhan pasti menguatkan, menyertai, dan menolong kita. Mari kita mau ikut serta dalam melayani Tuhan. Karena di dalam Tuhan, setiap pribadi itu sangat berharga, mulia dan dikasihi. Tuhan memanggil dan memilih kita, saudara dan saya, untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk berperan aktif, kesediaan diri untuk terlibat dalam karya Allah akan semakin menyadarkan kita sampai kita mengalami bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata, pertolongan Tuhan saya alami, kasih Bapa sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan mengingat masih ada orang yang sudah menyatakan janji setia kepada Tuhan, sudah menyatakan setia kepada Tuhan dengan segenap hati, ternyata tidak dipegang dengan kuat, ternyata tidak setia. Maka mari kita selalu waspada, mari kita berusaha bersama berjuang dalam pimpin Roh Kudus, jadilah pribadi yang sudah menyatakan setia kepada Tuhan, namun kita bertanggung jawab, artinya tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita selalu mawas diri. Banyak hal yang menyebabkan tidak kuatnya hidup bersama Tuhan Yesus. Banyak hal. Kehidupan manusia penuh dengan pergumulan. Ada wabah dan lain sebagainya. Apalagi kuasa kegelapan, iblis yang terus menggoda. Kelemahan iman dimanfaatkan kuasa kegelapan yakni iblis untuk mengalahkan orang-orang percaya sehingga berpaling dan meninggalkan Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dalam firman-Nya Matius 26 ayat 41, demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kekasih Tuhan, mengakhiri khotbah saya, marilah kita selalu mewujudkan jati diri orang percaya kepada Tuhan dengan kuat. Sehingga ketika kita menghadapi ujian kehidupan apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, tidak ada yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus yang menolong. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Umat Allah yang dikasihi, dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu bersyukur untuk pemeliharaan iman di hari sembah ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan baik dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat pada kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua yang mengikuti ibadah di rumah-rumah Tuhan secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya mereka Tuhan senantiasa memberikan kemampuan untuk setia atau kuat di dalam Tuhan, untuk senantiasa melekat kepada Tuhan, sehingga kehidupannya dalam segala hal ada damai sejahtera Allah. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk rencana pelayanan yang sudah ditata oleh majelis gereja. Seperti pada awal bulan September nanti adanya pelayanan perjamuan kudus. Mohon Tuhan memberkati dalam kami menghayati pengorbanan Tuhan untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun kami masih di tengah-tengah pandemi seperti ini, ajari kami Tuhan untuk tetap menghayati pemeliharaan iman dari Tuhan yang nyata. Bapa di dalam surga, berkatilah ya Tuhan setiap jemaat Tuhan dalam bersiap, dalam menguji diri sendiri. Kiranya Tuhan berkati sehingga dalam pelayanan perjamuan bersama kami boleh mengalami kekuatan Allah dan kami terus-menerus memperbarui hidup kami di dalam pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, semua rencana pelayanan yang lain yang ditata majelis gereja, kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga maksimal dalam pemeliharaan iman kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Dan mampukanlah kami Tuhan, gereja juga maksimal dalam kesaksian kepada masyarakat kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Mampukanlah kami Tuhan, benar-benar menghidupi atau memelihara firman Tuhan. Sehingga tiap-tiap umat Allah, anak-anak Tuhan, kehadirannya membawa dampak yang baik dan menjadi berkat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang mungkin masih berduka Tuhan, seperti keluarga Bapak Sugiono yang belum lama ini berpisah dengan istrinya dalam hidupnya di dunia ini. Tetapi secara iman, Ibu Yakti Indrawati sesungguhnya hanyalah hendak memperoleh kesempurnaan keselamatan oleh karena imannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kekuatan pada Bapak Sugiono beserta anak-anaknya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Wiono,
Bapak Harto, Bapak Indrajit, Bapak Tugimin, Ibu Parjo, Mas Wisnu Sidayu, Bapak Puspo, Bapak Petrus, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan menguatkan imannya. Jika Tuhan mendaki, Tuhan menjamahnya. Sehingga saudara kami ini mengalami kuasa Allah. Tuhan, di dalam prosesnya, ajarilah mereka untuk kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan Tuhan meneguhkan iman dengan cara yang tidak terselami oleh kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan di GKJ Gombong secara keseluruhan. Kiranya Tuhan berkati dalam hidupnya. Mampukanlah Tuhan senantiasa taat pada pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka bahagia. Mampukanlah Tuhan menjadi pelaku firman, sehingga mereka boleh menikmati janji Bapa bagi orang-orang percaya, hidup dan keluarganya diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada juga, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan yang di bulan ini merayakan kemerdekaannya yang ke-76. Terima kasih ya Tuhan, kami senantiasa mohon berkat untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kebijaksanaan Tuhan, berikanlah kemampuan untuk melakukan tanggung jawabnya, sehingga melalui para pemimpin bangsa kami, Indonesia boleh semakin baik, bangsa Indonesia boleh semakin maju, semakin tangguh, semakin tumbuh, menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi sekitarnya. Bapa di dalam surga, kami juga mohon para pemimpin dalam mengatasi segala pergumulan masalah yang ada, banyak sekali silih berganti. Yang kami mohon Tuhan, berikanlah kesabaran dan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengedepankan pengampunan dan terus bertekun di dalam melakukan tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk warga masyarakat Indonesia dimanapun berada. Mampukanlah ya Tuhan menjadi warga masyarakat yang baik, warga masyarakat yang juga mendukung program pemerintah, warga masyarakat yang saling menghargai satu sama lain dalam keperbedaan. Mampukanlah Tuhan dalam segala keperbedaan kami melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang indah dan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan semua bangsa di dunia ini dalam cinta kasih Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberkatinya. Dan kami secara khusus berdoa ya Bapa untuk pandemi yang masih menjadi pergumulan dunia juga di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan ya Tuhan. Jika Tuhan mengendaki pandemi ini tidak lama lagi boleh selesai ya Tuhan, karena berkat Tuhan saja. Dan kami kiranya Tuhan mampukan untuk melihat dari kacamata Allah, bahwa semuanya ini Tuhan izinkan sebagai didikan dan ajaran bagi kami semua, supaya kami ingat dan berbakti hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai hidup kami, yang melihat hati. Kami juga serahkan seluruh pergumulan pribadi dan dalam kebersamaan kami kepada Bapa saja. Tetapi ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam setiap permohonan kami, kehendak Tuhan saja yang terjadi, jangan kehendak diri kami sendiri. Sebab yang kami yakini, kehendak Tuhan pasti baik dalam hidup kami. Terpujilah Bapa di surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon.
Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari yang telah kita lalui, Tuhan telah memberikan berkat, dan pada pagi hari ini kita akan memberikan sebagian kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dasar persembahan kami ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman-Nya. Bersukacitalah, senang sentiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jalannya kantong persembahan diiringi dengan kidung jemaat 450, bait 1 dan bait 2. Hidup kita yang benar. Saudara, warga dimohon untuk bangkit berdiri. Ialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami telah bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dan pemberian persembahan kami tidaklah seberapa dari Bapa yang diberikan pada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan selalu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kami mohon ya Bapa, bagi saudara kami yang melakukan persembahan, selalu Bapa sertai sehingga semua kebijakan hanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah pada pagi hari ini dari permulaan sampai akhir Tuhan sertai sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Bapa, sebentar lagi kami pamit undur dari tempat ibadah ini, sertai kami sampai ke rumah pemberian Tuhan dengan selamat. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Allah masih tetap berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan nyanyian akhir kebaktian. Kidung Jemaat 370, bait pertama dan 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berbunga dan berakhir.
bait 3. Bersama juru selamat hatiku di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, denganmu membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Setialah kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan dan kepastian hidup kekal. Umat Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku.